Selamat sore, shalom semuanya. Apa kabar? Mungkin saya jarang kelihatan, tapi sebenarnya saya selalu ada di belakang. Saya selalu membantu di GC Info. Jadi kalau saudara ingin ketemu saya biasanya selalu ada di area belakang. Terutama newcomers, saya biasa selalu membantu menuliskan, memberikan souvenir buat newcomers. Tapi hari ini, sepanjang bulan ini kita mau belajar tentang intimacy, tentang doa. Dan mari kita buka di Keluaran 33 ayat 11a. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Di ayat ini Musa sebenarnya tidak berhadapan muka secara langsung. Kalau saudara baca di Keluaran, di ayat seterusnya itu Musa sebenarnya meminta request ketemu muka dengan muka. Tapi di saat itu Tuhan bilang gak bisa. Kalau engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Tapi ayat ini literally sebenarnya Musa itu lagi berkomunikasi secara langsung dengan esensi kekudusan dan kemuliaan Tuhan di saat itu. Seperti Musa pertama kali ketemu Tuhan, ketemu semak belukar yang berapi dan berbicara sama Tuhan di saat itu. Tapi saya cuma mau highlight ini, seperti seseorang yang berbicara kepada temannya. Saudara rindu berbicara sama Tuhan seperti itu? Dan harusnya kalau Musa ngalamin, kita pun harusnya pun ngalamin. Karena kita adalah manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dan saya berdoa biar sepanjang bulan ini kita semua mengalami keintiman. Dan tema khotbah saya di sore hari ini adalah Aku Sahabat Allah. Boleh sama-sama katakan? Mari kita doa. Tuhan terima kasih urapi kami. Kami ingin duduk diam dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya kenal Pastor Andi itu dari sejak tahun 2004. Jadi hampir 21 tahun yang lalu saya sudah mengenal Pastor Andi. Tapi literally gak mengenal langsung tiba-tiba jadi pemimpin. Saya duduk di belakang jemaat. Jadi benar-benar di masa muda saya itu waktu itu masih dalam kuliah, saya ikut kebaktian anak-anak muda. Di saat itu Pastor Andi sebagai pemimpin, the youth pastor di saat itu. Dan mengikuti Pastor Andi dari jemaat, pengerja, melayani, sehingga Tuhan percayakan satu posisi kepemimpinan di saat itu. Tapi saya ingat banget momen-momen ketemu Pastor Andi itu tidak sedekat itu. Dan Pastor Andi itu selalu suka mengajak timnya makan. Saudara tahu kalau Pastor Andi mengajak makan, dia adalah bapak yang sungguh-sungguh sangat baik. Dia selalu pesan makanan berlimpah, saudara. Jadi berlimpah dan sampai kalau bisa dibilang firman Tuhan sampai 7 bakul tersisa gitu loh. Enggak, ini terlalu berlebihan, tapi sampai tersisa berlebihan. Tapi setiap kali ditanya Pastor Andi, kamu mau makan apa? Saya kalau pertama kali mengenal selalu menjaga image. Terserah Pastor. Karena rasanya nggak enak gitu loh. Mau pesan yang mahal, keterlaluan, pesan yang biasa aja. Rasanya harusnya saya bisa pesan yang lebih mahal. Tapi lama-kelamaan ketika mengenal itu, saya semakin berani untuk pesan apa yang saya mau. Karena suatu hubungan itu mulai dibangun, saudara. Dan sampai satu titik Pastor Andi mengenal kesukaan makanan saya apa. Jadi kadang-kadang di restoran ketika makan bersama dia tahu, oh Wilson gak suka makan pedas. Jadi disiapkan untuk saya yang gak makan pedas. Tapi kenapa saya mau bilang ini saudara? Karena saya menganggap Pastor Andi itu seperti seorang bapak rohani, seperti seorang sahabat buat saya. Saya ingat banget di zaman saya youth memimpin waktu itu GTC Pastor. Saya melihat Pastor Andi selalu memakai kemeja kotak-kotak, saya ikutin saudara. Kemeja kotak-kotak di saat itu. Di saat saya waktu lalu nggak pakai kacamata, saya pakai kacamata saudara sampai saya minus sampai saat ini. Tapi kacamata saya miripin sama Pastor Andi di saat itu. Bukan karena fans berat, tapi kayak saya melihat sosok bapak, sosok sahabat yang sangat dekat sama saya. Bahkan mungkin orang-orang ketika ketemu saya
berpikir ini anaknya Pastor Andi ya. Ya. Karena seperti kayaknya mirip banget gitu gaya khotbah, gaya ngomong, waktu berbicara. Bahkan ada suatu kejadian lucu waktu gereja kita di Gandaria City. Waktu saya turun, tiba-tiba kayak ada bapak yang lumayan tua tiba-tiba ngelihat saya. Dia berpikir saya kok aneh di saat itu. Karena saya nggak kenal ini bapak siapa. Tapi dia memberikan hormat kepada saya. Masalahnya kan saya anak muda ya. Kenapa diberikan hormat? Mungkin dia melihat sisi saya itu kayak ini Pastor Andi ini. Tapi kenapa saya mau bilang ini saudara? Karena dari sejak mula, the original plan dari sejak kitab Kejadian. Keintiman itu sudah ada. Waktu Adam dan Hawa diciptakan. Sebegitu intimnya manusia bisa berbicara langsung dengan Tuhan di saat itu. Sebegitu dekatnya manusia dengan Tuhan. Tapi coba saudara lihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Suatu jarak yang dipisahkan antara Tuhan dengan manusia. Makanya di Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Kata doa itu gak literally disebut kata doa. Tapi ini pertama kali manusia itu berdoa sama Tuhan. Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Literally gak ada kata doa, tapi ini suatu bentuk mereka lagi berdoa sama Tuhan. Makanya kalau doa diartikan, manusia mengartikan kata doa dari bahasa aslinya. Itu tefillah, permohonan, sembayang. Saudara kalau kata sembayang kan kayaknya bukan hanya agama Kristen, tapi begitu banyak agama yang melakukan sembayang. Mencari keputusan, mencari jawaban, mencari petunjuk sama Tuhan. Dari akar kata itu palal, menghakimi, memberi keputusan. Ya berarti berbicara seseorang yang lagi berdiri di hadapan hakim. Di hadapan sang pencipta, penguasa langit dan bumi. Lihat begitu jarak ya, yang sangat jauh antara manusia dengan Tuhan di saat itu. Makanya kalau saya artikan doa waktu di saat itu di zaman Kejadian. Doa itu adalah ungkapan ketidakberdayaan manusia yang datang memohon kepada Tuhan sang penguasa langit dan bumi. Sehingga kata doa itu identik dengan permintaan. Gak salah. Emang selalu berbentuknya permintaan yang kita selalu ucapkan. Ada prayer list yang setiap minggu saudara tulis. Tapi saya cuma mau bilang ada arti yang lebih dalam lagi tentang doa saudara. Doa itu adalah respon kerinduan Tuhan. Mau intim sama saudara. Sama manusia. Dimulai dari Tuhan yang mau turun ke dunia. Suatu bentuk kasih yang dia pengen kasih lihat begitu Tuhan mengasihi saudara. Makanya ada firman bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah yang turun, bukan kita yang naik. Tapi Allah yang berusaha turun mendekat kepada manusia. Saya bersyukur saya melihat Alkitab. Suatu kalau saudara baca di Kejadian sampai Wahyu itu adalah suatu cerita. Di mana Tuhan melakukan respon keintiman itu untuk dekat dengan manusia. Bukan sekedar permintaan saudara. Karena keintiman itu menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Membawa kita masuk dalam pengalaman dan perjumpaan yang baru pribadi dengannya. Saudara pernah mengalami perjumpaan? Amin. Kita pernah mengalami satu namanya pertobatan. Perjumpaan itu sama Tuhan. Tapi perjumpaan itu harus dibangun dengan namanya keintiman saudara. Saya akan cerita beberapa tokoh Alkitab yang dimana Tuhan berespon dengan namanya keintiman itu untuk mendekat dengan manusia. Tokoh yang pertama itu namanya Abraham. Di Kejadian 12, saudara melihat bahwa Abraham pertama kali dipanggil Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di umur 75 tahun. Disuruh tinggalkan di tanah leluhurnya, tanah kelahirannya untuk pergi ke suatu tanah yang dia nggak tahu. Tanah Kanaan di saat itu.
Tapi dia berkata iya dengan perjumpaan itu sama Tuhan. Saudara lihat di Kejadian 12 sampai seterusnya. Ada suatu cerita Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan jadi bangsa yang besar. Bahwa Abraham berkenan sama Tuhan. Abraham dijanjikan seorang anak namanya Ishak. Lalu munculnya di Kejadian 18 saudara. Di mana ceritanya Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora di saat itu. Begitu banyak dosa yang dilakukan Sodom dan Gomora. Tapi ini cerita yang sangat seru karena di Sodom Gomora ada orang yang Abraham sayang, Lot. Makanya Kejadian 18 ayat 17 ketika Tuhan mau melakukan rencana itu. Kejadian 18 ayat 17, berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Dalam gak sih? Ini bayangkan kenapa saya mulai dengan kata Tuhan itu sebagai ketidakberdayaan kita sebagai raja dan hakim. Tapi di satu titik ini kita melihat posisi Tuhan yang berbeda. Dia tidak memposisikan seperti seorang yang sangat berkuasa. Dia memposisikan diri seperti seorang sahabat. Apakah aku akan menyembunyikan hal ini kepada Abraham? Karena Abraham sayang sama Lot. Suatu keintiman yang gak sekedar dibangun sehari 2 hari. Di sini di Kejadian 18 umur Abraham itu 99 tahun. Berarti 24 tahun. Abraham lakukan keintiman itu sama Tuhan. Kayak seorang sahabat gak sih? Seperti dia gak bisa menyimpan. Sama seperti saudara, gue gak bisa nyimpan nih rahasia nih sama lu. Gue pengen cerita. Gue pengen kasih tahu sesuatu. Se-excited itu Tuhan sama Abraham. Tapi kejadian ini gak excited karena Tuhan lagi mau menghukum Sodom dan Gomora di saat itu. Lalu setelah Tuhan ceritakan, pokoknya aku akan menghukum Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Gak hanya berdiri saudara. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? How dare Abraham berani menentang keputusan raja. Dia bertanya, apakah benar? Gak jelas ya omongan saya. Kalau dia berbicara sebagai penguasa langit dan bumi kan, Abraham begitu berani banget yang ngomong seperti itu. Bertanya lagi, mendekat lagi. Seperti gak yakin, gak mendukung keputusan Tuhan di saat itu. Tapi saudara tahu cerita selanjutnya? Abraham tawar-menawar loh. 50. Kalau ada 50 orang benar, 45, 40, 30, 20, 10. 6 kali dia tawar-menawar sama Tuhan. How dare Abraham berani tawar-menawar dengan kepres yang sudah dikeluarkan. Hanya seorang yang punya keintiman. Hanya seorang yang punya kedekatan itu. Abraham begitu mengenal Tuhan sebagai seorang sahabat. Dia bukan tidak hormat. Tapi dia mengenal Tuhan layaknya seorang sahabat buat dia. Dan dia berani tawar-menawar sama Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham sih sebenarnya? Gimana cara dia bangun keintiman? Komunikasi saudara. Komunikasi itu adalah cara terbaik dalam membangun sebuah keintiman. Kenapa saya bilang ada kata doa? Doa itu seperti Tuhan dalam kekudusan. Ada server dan kita dalam kekudusan. Dan kita harus nyambung itu server untuk berbicara sama Tuhan. Karena ada suatu jarak yang saya bilang dosa itu yang memisahkan kita. Dan komunikasi itu yang Abraham bangun sama Tuhan. Saudara saya ber-FA. Mungkin saudara yang tua mengerti FA, tapi dulu zaman saya bukan cool FA, Family Altar. Dan saya punya sahabat di Family Altar. Green juga salah satunya di Family Altar tersebut. Jadi ada beberapa sahabat saya yang masih melayani sampai saat ini. Dan saya mengenal mereka seperti inside out, saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena seringkali keintiman itu dibangun dengan hal-hal yang indah. Nongkrong di kafe, minum
cappuccino, hot chocolate, dengan musik-musik yang tenang, happy. Atau kalau musik rohani kayak kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisah. Kayak something yang kayaknya, wih cerita apa, drama K-pop ini atau tim Arsenal ya, wah ini, wah something yang kayaknya, wah ini kita sahabat, cocok nih, kesamaan nih, kayaknya enak nih punya sahabat kayak gini. Tapi saudara gak tahu gak, keintiman itu gak hanya dibangun dengan hal-hal yang seperti itu. Karena keintiman itu seringkali dibangun dengan ada namanya selisih dan beda pendapat. Dan kita bisa tahu jelas real sahabat kita itu seperti apa di saat lagi ada masalah. Di saat ada cekcok. Kita jadi mengenal, oh ini orangnya seperti ini ya, ini. Jadi kita mengenal. Seringkali kita nggak mau vulnerable dengan isi hati kita. Kalau kita nggak sampai vulnerable, keintiman itu kayaknya akan susah dibangun, saudara. Ada satu tokoh Alkitab yang saudara tahu namanya Raja Daud. Hampir sebagian besar, setengahnya itu Mazmur berisi doa yang Daud ciptakan, Daud create. Itu seperti nyanyian Tuhan, nyanyian Daud sama Tuhan. Kita buka di Mazmur 22 ayat 1-3. Saya akan bacakan 1-3 aja karena sebenarnya ini banyak, 32 ayat. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Daud langsung ngegas nih. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. How dare Daud buat doa dengan seperti ini. Seringkali doa kita harusnya kan mulai dengan Bapa Raja yang Maha Besar. Tuhan dengan penuh keagungan, Tuhan aku sayang padamu. Tapi Daud memulai langsung dengan ratapan dia sama Tuhan. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara tahu dari 32 ayat, 19 ayat itu isinya ratapan loh. Gak ada permintaan. Dia gak memulai dengan, seringkali waktu kita ada masalah kan kita langsung Tuhan tolong. Tapi dia vulnerable karena dia mempertanyakan Tuhan. Allahku, engkau meninggalkan aku. Kan harusnya Tuhan yang jagain aku. Tuhan yang memberkati. Waktu di ayat 20-21 barulah ada permintaan Daud sama Tuhan. Kenapa saya pengen bilang gini? Ini komunikasi loh saudara. Ini bicara tentang keintiman untuk kita berani terus terang sama Tuhan. Kenapa saya bilang begini? Karena saya pernah ngalami kejadian. Saya pernah sharing tahun 2006 rumah saya kebakaran. Saya baru ngalami pemulihan setahun yang lalu karena saya menyadari saya tidak se-vulnerable itu sama Tuhan. Waktu kebakaran terjadi saya begitu beriman ternyata rumah saya kebakar. Waktu kebakar saya nggak murtad, saya cuma bilang Tuhan Allah yang akan membelaku, yang akan kasih saya rumah baru meskipun nggak dikasih rumah baru. Tapi saya nggak pernah ngeluarin satu kata yang bilang Tuhan itu jahat. Bukan saya bilang Tuhan itu nggak pernah jahat. Tapi akhirnya setahun yang lalu saya berani utarakan itu. Tuhan, kenapa engkau bakar rumahku? Literally bukan aku bilang Tuhan yang bakar. Tapi literally saya cuma mau bilang ini loh isi hatiku. Kenapa Tuhan lakukan itu? Aku kan udah beriman. Tapi kenapa Tuhan membiarkan rumah ini kebakar? Saudara tahu pengenalan itu ketika kita berani berbicara vulnerable itu. Saudara akan mengenal siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan yang berbicara, siapa Tuhan yang bisa berkata kepada Abraham, apakah aku akan menyembunyikan ini kepada Abraham? Allah yang adalah kasih itu. Bisa gak saudara berani jujur, berterus terang sama Tuhan dalam setiap keadaan apapun? Percayalah Tuhan gak pernah marah sama kita, saudara. Tuhan akan tenangkan kita di saat seperti Daud ini. Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Doa itu adalah hubungan, komunikasi, penyembahan, dan ketergantungan manusia kepada Allah. Ada satu ayat yang Pastor Andi kemarin sudah bagikan di Matius 6. Kita akan buka Matius 6 ayat 13. Ini adalah doa Bapa kami. Saudara hafal doa Bapa kami? Mari kita perkatakan sama-sama, Bapa kami yang ada di surga, datanglah, jadilah di bumi. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Dan janganlah Saudara, kita nggak akan tahu apa yang terjadi dengan besok. Hati kita, emosi kita itu rentan, saudara. Tidak sekuat itu. Bayangkan pagi hari saudara mau pergi kerja, tiba-tiba saudara lupa pasang alarm, tiba-tiba telat ke kantor. Ini emosi berjalan gak sih? Berjalan dong. Waduh telat, udah gak mudik, gini. Lupa saat teduh lagi, gini, kayak buru-buru. Udah sampai kantor diomelin bos. Kok telat gini, kerjaan gimana? Wah bayangin ya, udah terima terima omelan bos. Tiba-tiba harus kerja, harusnya jam 12 makan siang, ternyata jam 1 baru bisa makan siang. Bayangin, dalam keadaan, saudara pernah dalam keadaan lapar seperti senggol bacok? Ini kan terjadi kan emosi kan bermain ya. Saudara tahu, iblis itu paling sangat bersabar sama kita. Dalam arti negatif ya. Kalau iblis bersabar terhadap kelakuan kita yang gak berubah, justru dia paling semangat. Tapi ini iblis paling sabar, nunggu waktu keadaan kita lemah. Emosi dimainkan, telat, bos marahin, lagi lapar, tiba-tiba ada masalah, boom, telah kebuka, jatuh dalam pencobaan. Saya suka doa ini, kenapa saya pengen highlight, jangan bawa kami dalam pencobaan. Kalau saya artikan, jangan biarkan saya sendiri dalam pencobaan. Jangan biarkan waktu pencobaan itu datang, saya jatuh. Jangan biarkan saya kurang beriman waktu pencobaan itu datang. Karena saya tahu daging saya lemah. Saya tahu saya tidak sekuat itu untuk hadapi hari esok, 2 minggu lagi, atau setiap masalah yang terjadi. Suatu ketergantungan yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa saya butuh Tuhan. Saya butuh Bapak, saya butuh sahabat itu. Jadi doa itu bukan sekedar waktu kita lakukan di gereja, saudara. Tapi adalah suatu komunikasi keintiman yang kita lakukan itu setiap hari. Yang kita berani terbuka untuk berkata sama Tuhan. Dan seringkali keintiman itu dibangun dengan namanya rasa sakit. Waktu doa kita gak dijawab, apakah itu Tuhan lagi gak intim sama kita? Sehingga kita berpikir waktu doa itu dijawab, wah Tuhan baik, aku intim sama Tuhan. Wow, berkat, bonus. Wow, rasanya indah banget. Coba bayangin ketika rasa sakit, rasa masalah itu ada dan Tuhan belum jawab. Saya ingin cerita satu ayat terakhir, boleh minta pemain musik ke depan. Mazmur 23 ayat 5. Ini ayat yang sangat favorit saya karena bicara Tuhan adalah gembalaku. Dibilang begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Coba bayangin saudara, saya turun ya. Saudara tahu bahwa Daud itu menjadi seorang gembala di umur 15 tahun lah, masih muda, gembalakan 2-3 kambing domba. Di tengah padang rumput yang dia gak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Karena sendirian, dia gak tahu akan ada serigala, beruang, singa. Dan dia hadapin itu sendiri sebagai seorang anak kecil. Tapi di ayat itu dia bisa berkata, engkau adalah gembalaku. Kenapa saya pengen cerita ini? Karena dia bisa berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Pertanyaannya, lawannya masih ada gak? Ada. Masalahnya tetap ada gak? Ada. Ketakutan itu masih ada gak? Ada. Kecemasan, ketakutan masa depan, sakit penyakit. Sekolah di mana anak ini seperti prioritas kita. Seperti di tengah padang, tapi dia bisa berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara lihat, keintiman yang Daud bangun, even rasanya sakit, even musuhnya tetap ada, even masalahnya tetap ada. Suatu hidangan bicara tentang Daud tetap intim, komunikasi sama Tuhan, berdoa. Di tengah setiap ketakutan itu yang ada. Dia tetap berbicara sama Tuhan dengan makan, dengan tenang. Karena dia tahu Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Even ketakutan itu ada, saudara. Even masalah itu ada. Tapi Daud tetap bisa berkata, even dalam rasa sakitku, keintimanku tetap dibangun. Saya cuma mau berkata, saudara, saya nggak tahu saudara lagi ngalamin apa, rasa sakit apa. Tapi ada satu janji di Yohanes. Yesus berkata bahwa aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan setiap rasa takut, rasa cemas, sakit penyakit. Setiap hal yang kalian takuti. Sampai kematian pun Yesus sudah mengalahkan itu. Suatu janji yang harusnya kita pegang bahwa Yesus tinggal di dalamku. Dan rasanya ketakutan itu gak akan jauh lebih besar ketika Yesus tinggal dalamku. Dan aku bisa berdiri melewati semuanya, lewati hari demi hari. Karena ada suatu keintiman yang saya bangun, kita bangun sama Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Thank you Lord. Biar kami terus bangun keintiman itu setiap hari ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami bangun keintiman itu Tuhan, kami akan semakin serupa, segambar dengan Tuhan sendiri ya Tuhan. Sehingga ketika kami lewatin hari demi hari ya Tuhan, kami berjalan dengan karakter-Mu Tuhan, dengan sifat-Mu Tuhan, dengan otoritas yang Kau kasih buat kami ya Tuhan. Karena kami serupa, segambar dengan Allah ya Tuhan. Tuhan berdoa buat setiap jemaat, setiap saudara di tempat ini. Biar kami terus mengalami keintiman ini Tuhan sepanjang sebulan ini bahkan sampai seterusnya Tuhan. Biar kasih Kristus yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Kuatkan kami di saat kami lemah Tuhan. Karena kami tahu kami enggak sendirian Tuhan. Yesus bersama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seruan hati kami ya Tuhan. Ini hati kami untuk berseru padamu sedalamnya.